Nah, itu itu direkam tuh. Jadi sekali lagi tolong dijaga betul bahwa ketentuannya begitu. Nah, kenapa saya agak rewel soal itu? Karena saya sering lihat mahasiswa itu suka pakai foto-foto yang menurut saya sih nggak usah ditampilkan ya. Gitu. Kalau Anda di Instagram Anda suka memamerkan foto, tapi di sini nggak usah. Gitu. Ya, itu yang kedua ya, yang harus dipahami. Lalu karena ini ruang publik, maka Anda harus bisa selalu menutup atau membuka mikrofon Anda, mute atau unmute gitu. Mungkin situasi rumah Anda agak ramai gitu kan, itu nggak perlu diperdengarkan di ruang publik gitu kan. Saya pernah ngalami juga ada eh, seorang mahasiswa yang rumahnya ramai, ada suara bayi, nangis, aduh saya jadi khawatir ada apa-apa bayinya kan, tapi kan bukan anak saya ya. Jadi tolong itu suara-suara di belakang layar, ya caranya kan sederhana, tinggal diklik aja sehingga itu tidak terdengar. Oke, lalu yang berikutnya adalah kalau Anda kebetulan eh, mengikuti kuliahnya di kamar Anda, usahakan nggak kelihatan kasur ya. Nggak usah kelihatan kasur, nggak usah kelihatan bantal Anda gitu kan. Jadi makanya diperlukan virtual background sebetulnya supaya nggak kelihatan seperti apa aslinya belakangnya. Nah, kalau Anda mau lihat kondisi asli saya di tempat saya mengajar, gitu kan? Saya buka ya. Nah, ini ruangan saya di Pasca Sarjana. Di sebelah kiri itu ada duplikat saya. Ada foto saya. Ini aslinya gitu kan? Nah, saya nggak tahu mana yang palsunya, ini aslinya. Jadi di ruang, kalau Anda di ruang rumah Anda, carilah tempat atau posisi duduk yang nyaman. Gitu kan? Nah, kalau Bernardin kan memang mungkin anak kos kali ya, itu ada tas bergelantungan tuh. Ada berapa tuh tas? 1, 2, 3, 4 tuh tas bergelantungan. Jadi tolong diperhatikan saja. Sekali lagi nih, saya agak rewel di awal saja. Sekali aja saya ngomong soal ini. Berikutnya nanti tinggal implementasi. Ya, apalagi ya. Lalu, nah kalau Anda mengikuti daring, kuliah daring, maka usahakan foto atau kamera Anda tuh nggak gerak-gerak gitu. Tapi saya lihat sih kelas ini kayaknya posisinya anteng, nggak bergerak-gerak gitu kan. Karena biasanya kan karena dia pakai handphone sehingga posisinya tidak flat ya. Jadi tolong tetaplah ambil tempat duduk gitu kan, ada kursi gitu kan. Jangan di kasur duduknya gitu. Karena saya pernah juga menemukan mahasiswa yang kameranya sudah on, dianya masih tergeletak di kasur gitu. Untung mahasiswa gitu. Coba kalau mahasiswi kan bahaya nanti. Nanti Saidina Pambayun bisa eh, minta tambah waktunya gitu ya. Jadi nah karena ini pukul 13 sih saya biasanya yang pukul 8 tuh yang agak labil gitu kan. Labil posisinya gitu kan. Pukul 13 saya lihat semua pada posisi yang tidak ada yang bergerak-gerak kemana-mana gitu kan. Oke. Nah itu yang keberapa ya? Nah lalu yang lain adalah minta tolong juga Fauzia bahwa yakinlah bahwa Anda sudah mengisi mata kuliah ini di KRS Anda, di siakat Anda, tidak salah kode seksi, tidak salah dosen. Nah, kenapa saya perlu ingatkan? Karena banyak kejadian juga. Sadar salah dosennya di akhir semester. Ada yang masuk di saya harusnya di dosen lain, atau ada yang harusnya masuk di dosen lain, kuliahnya di saya. Itu agak ribet ya. Jadi tolong yakinkan betul. Nah, tadi saya sudah kirim
daftar nama itu ke Fauziah untuk diperhatikan. Ada 48 tadi, ini sudah 50 ini. Udah 51. Oh, hilang lagi, diomongin hilang dia, tinggal 50. 49 berarti ya, 50 dengan saya. Ya, itu teman-teman sekalian. Nah, saya ingin tanya dulu, ini Anda sebagian besar prodi apa? Pendidikan matematika semua, Pak, tapi ada yang dari kelas A dan kelas B. Oh, pendidikan matematika. Oh, saya ketemu orang matematik ya. Semester lalu itu saya ketemu sama anak kimia, anak biologi. Ini orang matematik. Semua jangan dihitung ya. Nanti kalau dihitung semua nanti agak berat ukurannya ya. Berapa menit Pak Jafar terlambat, itu berapa menit ya. Nanti repot ya. Kalau punya pasangan orang matematik nanti semua dihitung gitu. Nggak sesuai dengan surat resminya nanti digugat gitu kan. Oke, saya kira itu sebagai pengantar. Nah, Fauzia sudah memulai berkomunikasi dengan saya. Saya nggak tahu mekanisme di Anda bagaimana penunjukan PJ, tapi paling tidak Fauzia sudah berkenan ya menjadi penanggung jawab mata kuliah. PJ mata kuliah itu sangat penting, pahalanya insya Allah banyak gitu kan. Karena membantu mengingatkan dosen, membantu menyampaikan informasi dan seterusnya. Nah, silakan ini dibikin grup, Fauzia, di grup WhatsApp, tetapi saya nggak perlu masuk di situ untuk menghindari ketidakenakan Anda kalau untuk menyampaikan hal-hal lain lah gitu. Jadi silakanlah, itu dunianya mahasiswa. Tapi kalau ada informasi yang ingin saya sampaikan, satu pintu saja. Lewat Fauzia, nanti Fauzia menyampaikan ke teman-teman. Gitu. Ya, oke, saya kira itu sebagai awalan. Pertama tadi platformnya tadi, jadi mungkin kita akan menggunakan sebagian besar Zoom, nanti sebagian kecilnya di Google Classroom. Nah, mungkin interaksi, diskusi banyaknya, kecil-kecilnya ada di LMS yang dikelola oleh UNJ ya. Nah, saya sebenarnya lebih senang lewat Zoom aja. Cuma Zoom ini katanya nggak tercatat, jadi tidak bisa diakses langsung. Beda dengan di LMS, itu bisa terlacak langsung. Jadi memang ya sudahlah, kita ikut saja apa yang disampaikan. Tapi nanti akan saya sampaikan ke Anda perkembangannya. Kita menggunakan apa. Oke, saya ingin lanjutkan. Saya izin share screen ya. Ya. Ini pengantarnya. Paling tidak ada 2 di pengantar ini yang ingin saya sampaikan. Pertama adalah ya mungkin ada perkenalan. Yang kedua ada tugas-tugas apa yang ingin dikerjakan. Lalu pokok-pokok bahasan apa yang ingin kita bahas gitu. Kita mulai dari perkenalan dulu gitu. Jadi saya namanya Muhammad Jafar, walaupun ini nama Arab yang sudah disundakan ya. Katanya orang Sunda itu nggak bisa ngomong F, jadinya seperti inilah gitu. Jadi sebenarnya betul nama saya itu sebetulnya Muhammad Jafar gitu. Cuma nggak tahulah riwayatnya sudah lama gitu, sehingga jadilah M Jafar gitu, Muhammad Jafar. Anda boleh panggil saya Pak Jafar, boleh. Kalau ada yang mau manggil Prof Jafar, boleh. Silahkan saja. Asal jangan dipanggil aja saya ya. Panggil Pak. Saya suka menyebut diri saya Pak Jafar. Sangat jarang saya menyebut diri saya sebagai Prof Jafar, jarang. Sangat jarang. Saya lebih suka menyebut diri saya itu Pak Jafar. Kadang-kadang saya suka menyebutkan itu dalam uraian saya kan. Nah, saya dilahirkan 57 tahun yang lalu. Gitu. Besok Februari itu. Bukan kode, bukan itu. Februari. Jadi saya itu persis 57 tahun. Insya Allah ya. Mudah-mudahan disampaikan. Saya udah punya cucu. Gitu. Saya tuh kalau di rumah ada cucu saya, maka saya dipanggil Aki. Gitu. Cucunya 1 Aki. Gitu. Cucunya 2 itu Aki-Aki. Nah, kalau cucunya 3 apa? Itu Aki-Aki pisan. Gitu. Alhamdulillah saya bersyukur karena masih sehat dan diberi kesempatan punya cucu.
Gitu. Istrinya masih satu, belum pernah ganti. Ya. Tahun ini insya Allah saya merayakan ke 33 tahun. Betul ya? Iya ya, iya betul. 33 tahun saya menikah. Dan yang di hadapan saya ini kan mahasiswa semester 2 ya? Betul ya? Betul, Pak. Ya, semester 2. Berarti Anda itu lebih muda dibandingkan anak bungsu saya. Anak bungsu saya itu semester 6 sekarang. Gitu. Cowok. Ya bolehlah dipromosikan ya bagi yang berkenan gitu kan. Semester 6 di Ilmu Komunikasi UNJ. Gitu. Jadi saya punya anak 4, 2 kuliah di UNJ, 2-nya ada yang di Purwokerto, di Unsur, ada yang di Solo, di UNS. 3 sudah selesai, tinggal 1 saja. Gitu. Saya tinggal di Perumnas Klender, bagi yang tahu, ya kurang lebih 30 menit lah dengan kecepatan biasa naik mobil. Bisa 15 menit tapi nggak pakai rem. Gitu. Ya, itu alamat email saya, jabatan akademik saya adalah guru besar. Nah, kalau Anda, karena masih pada muda ya, saya ingin semangati. Kalau Anda ingin jadi profesor, Anda harus jadi dosen atau jadi peneliti. Gitu. Orang matematik kan kuat ininya, berpikir saintifiknya kuat, gitu kan. Jadi dosen, siapa yang pengen jadi dosen kira-kira di antara Anda, raise hand aja, nanti saya doain. Ya, saya doain. Nah, kalau Anda bagaimana caranya jadi dosen, Anda harus lulus S2. Karena untuk melamar jadi dosen itu minimal S2. Tidak sedikit perguruan tinggi yang menentukan rekrutmen dosennya S3. Gitu. Ya. Nah, ya itulah cita-cita tertinggi dosen, ya jadi guru besar. Jadi profesor. Gitu. Tapi nggak ada yang ngaku ya, ada yang pengen jadi dosen nggak? Mungkin karena baru semester 2 masih belum punya gambaran ya. Ya. Tapi gaji dosen itu sedikit kecil. Dosen itu kepanjangannya adalah kerjanya sedus, uangnya sesen. Itu kata orang ya. Kerjanya banyak, uangnya sedikit. Tapi berkah insya Allah. Gitu kan. Oke ya. Baik. Nah, yang berikutnya pendidikan. Jadi saya ini alumni IKIP Jakarta. Masuk sebagai mahasiswa itu tahun 85. Udah lama saya di Rawamangun ini. Kadang-kadang bosen. Karena saya 85 menjadi mahasiswa. Tahun 91 jadi dosen. Dimulai dari asisten dosen dan seterusnya. Jadi sudah berapa tahun ya? Sudah 30 tahun lebih saya berada di Rawamangun ini. Jalannya itu aja. Saya kalau dari Klenda itu lewat Jatinegara Kaum, bertahun-tahun saya lewat situ. Gitu. Kadang-kadang bosan, kadang-kadang pengen lewat jalan lain gitu kan. Oke. S1 PMPK IKIP Jakarta, S2 Ilmu Politik, S3-nya Teknologi Pendidikan, lulus tahun 2010. Pekerjaan saya tentu saja dosen. Nah, sekarang sejak 2001 saya memang diamanahi jadi Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan di Pasca Sarjana UNJ. Di lantai 5. Jadi kalau Fauziah ingin konsultasi tentang kegiatan perkuliahan kita, silakan Anda datang di lantai 5 Pasca Sarjana. Gitu. Kalau ditemani sama yang lain boleh, nggak apa-apa. Kalau takut gitu kan, karena belum pernah gitu kan, silahkan. Saya juga proses bimbingan skripsi saya juga ada di sini. Saya masih membimbing S1, membimbing S2 dan S3 ya. Gitu. Oke. Nah, kalau dosen matematik yang menjadi mitra saya itu adalah Prof. Fardani Rahayu, mungkin Anda kenal kali ya. Wakil Direktur 1 itu orang matematik. Kalau saya kan orang PPKN lah katakan ya. Nah, beliau itu orang matematik. Oke, itu
itulah saya biasa saja, saya bukan orang yang luar biasa, cuma saya senang kuliah, gitu aja. Apalagi kalau kuliahnya dibiayai oleh negara. Jadi saya ini termasuk yang beruntung, S1, S2, S3 saya diberikan beasiswa. Jadi saya ini anak negara sebetulnya. Tapi tetap anak mak saya sih. Anak negara sekaligus anak mak saya. Oke, teman-teman sekalian, saya mulai dengan pernyataan bahwa saya senang ketemu Anda, karena mengajar MKU itu kan pasti ketemu mahasiswa yang beragam. Nah, kalau ketemu orang matematik, pasti bakal beda lagi ceritanya nanti. Gitu. Oke, baik. Perkenalan berikutnya nanti akan saya sambil jalan ya, untuk mengenali Anda, gitu kan. Nah, ini etika dan tatib mahasiswa. Saya perlu sampaikan di awal, gitu kan. Pertama, mari kita, jadi saya sebutnya mari kita ya. Kita tuh artinya termasuk saya di dalamnya. Untuk hadir tepat waktu. Gitu. Kenapa ini perlu saya sampaikan? Ini termasuk pekerjaan rumah bangsa ini. Bangsa ini masih banyak yang belum menghargai waktu. Ya, rapatnya telat, pulangnya telat, gitu kan. Atau sebagian waktu kita untuk main. Nah, seusia Anda ini masih senang main. Saya nggak tahu di matematik ya, mungkin nggak kali ya. Susah bangun tidur pagi, nah itu fenomena yang saya lihat di rumah saya. Karena saya punya 2 anak bujang itu, pemandangannya begitu. Sayang banget kalau tidur sore, maunya tidur pagi. Ya jelas aja bangunnya kesiangan kan. Karena dia nggak tidur malam, dia tidurnya pagi. Bagaimana orang tidur pagi, bangun pagi kan gitu. Nah itu edisi curhat 1 menit ya. Jadi kepada Anda, yuk kita hadir tepat waktu. Nah yang kedua, walaupun Anda ada di Zoom, saya tetap berharap Anda berpakaian sopan dan rapi. Gitu. Sekilas saya lihat sih sudah sopan dan rapi. Ya, kalau Anda hobi pakai kaos, pakailah kaos yang berkerah ya. Gitu. Nah, boleh nggak Pak pakai sarung? Boleh, asal nggak kelihatan sarungnya. Gitu. Kalau di Zoom kan nggak tahu tuh. Atasnya aja kan yang kelihatan kan. Jadi sopan dan rapi. Bagi yang berhijab, berhijablah dengan rapi. Bagi yang tidak berhijab, ya nggak apa-apa. Yang penting rapih juga. Gitu. Lalu yang ketiga, sabar mendengarkan orang lain yang sedang bicara. Apa maksudnya gitu kan? Ini juga masih pekerjaan rumah bangsa kita. Nggak sabaran dengan orang ngomong. Itu. Kalau Anda suka lihat bagaimana di DPR itu, berebut mikrofon, berebut interupsi, kan gitu. Karena nggak sabar. Kadang-kadang ketidaksabaran ini menimbulkan kesalahpahaman. Itu. Nanti Anda di rumah juga, kalau Anda ibu atau ayah Anda sedang bicara, dengarkan. Simak baik-baik. Gitu. Kalau Anda biasa membantah, pasti orang tua kaget. Loh kok sekarang udah berubah ya? Gitu. Bilang aja itu nasihat dosenku. Dengarkan baik-baik. Nah, nanti juga sama, gantian. Pada saat Anda menyampaikan aspirasi ke orang tua Anda bilang, tolong disimak aspirasi saya. Kan gitu kan? Nah, sabar mendengarkan orang lain sedang bicara. Dalam konteks kuliah ini pada saat apa? Pada saat mendengarkan dosen ngomong, pada saat mendengarkan teman presentasi, kita harus sabar. Saya juga belajar dari mahasiswa saya ya. Saya juga bisa terharu kalau ada cerita-cerita yang disampaikan oleh mahasiswa. Jadi saya belajar karena mahasiswa itu bisa menjadi sumber belajar. Gitu. Oke. Lalu aktif dalam kegiatan pembelajaran. Teman-teman sekalian, kuliah kita memang daring. Karena UNJ sedang dibongkar-bongkar, sedang dibangun. Kalau luring semua nggak mungkin juga. Oke lah kita taati jadi
daring ya. Nah, bagaimana agar kita tidak mengurangi kualitas? Nah, kita aktif dalam pembelajaran. Jangan hanya senang mendengarkan. Yuk tanya, yuk memberikan respon, kan gitu. Jangan sambil rebahan, gitu. Pokoknya Anda kuliah, Anda harus pikirkan bahwa saya mau belajar. Jadi Anda sama seperti saya juga begitu. Kalau saya mengajar, insya Allah saya siapkan dengan baik. Lalu menjaga ketenangan dan ketertiban di platform yang dipakai. Ini tadi sudah saya sampaikan duluan ya. Jadi bikinlah suasana ruang Zoom ini nyaman. Tidak ada yang bocor gitu kan. Semuanya bisa terkendali. Oke, tidak minum dan makan selama pembelajaran. Kalau jam 1 kayaknya nggak ada masalah ya. Tapi kalau toh Anda haus, ya minimal tidak ditunjukkan di layarnya gitu loh. Gitu. Anda minggirlah sedikit badan Anda gitu kan. Minggir sedikit. Atau Anda tutup sebentar nggak apa-apa. Tidak merokok juga selama pembelajaran. Ini juga karena Anda masih sangat muda, saya ingin memberikan nasihat bahwa berhentilah merokok. Kenapa begitu? Alasannya banyak. Tapi karena konteksnya PPKN ya, konteksnya kewarganegaraan, bangsa ini membutuhkan generasi muda yang sehat gitu, untuk menjadi calon-calon pemimpin kelak. Jadi jadilah sehat supaya Anda bisa memimpin negeri ini. Gitu. Oke, tidak tidur selama pembelajaran. Nah ini dia yang saya tidak bisa jamin apakah Anda tidur atau enggak gitu kan. Susah juga menjaminnya. Tapi saya berharap Anda tidak tidur dalam proses pembelajaran. Oke, selalu mengaktifkan video cam, lalu belajar dengan tekun dan sungguh-sungguh. Saudara-saudara sekalian, sebelum saya menyampaikan yang lain, saya ingin ingatkan bahwa kuliah MKU ini kadang-kadang dipersepsikan kurang proporsional, kurang tepat. Dianggap remeh, dianggap mudah, dianggap sambilan. Enggak ya. Kita harus mengubah mindset kita bahwa kuliah apapun kita ikuti dengan sebaik-baiknya. Supaya apa? Ilmunya dapat. Gitu. Ilmunya dapat. Dan saya juga sama. Mau mata kuliah apa saja yang menjadi tanggung jawab saya akan berusaha mengajar sebaik-baiknya. Gitu. Mari kita membulatkan tekad untuk belajar dengan tekun dan sungguh-sungguh. Sehingga tidak mubazir. Saya sering bilang di masa pandemi itu ke mahasiswa, ayolah tingkatkan literasi Anda. Kenapa? Lewat pembelajaran daring ini, kalau Anda nggak banyak belajar di luar pembelajaran, di luar tatap muka seperti ini, saya khawatir Anda kompetensinya rendah, lalu tiba-tiba wisuda. Wisuda itu teman-teman sekalian akan tiba. Gitu loh. Pertanyaannya adalah menuju wisuda itu kita punya kompetensi apa? Gitu. Jangan sampai pas di wisuda baru sadar. Pada saat kapan sadar? Pada saat kita apply melamar, ternyata sedikit sekali orang yang merespon lamaran kita. Karena kita nggak punya kompetensi yang bisa ditawarkan. Nyesel gitu kan. Nah, Pak Jafar kok udah ngomongin wisuda gitu kan. Gini, ada rahasianya. Rahasia kita aja ya. Bahwa kuliah itu cuma lama 2 semester di awal. Percaya atau tidak nanti Anda alami. Lama itu cuma di semester 1, semester 2. Nanti semester 3, 4, 5, 6 itu sangat cepat sekali. Tiba-tiba Anda sudah semester 5 misalnya. Saya masih ingat kok bagaimana anak saya yang bungsu itu masuk sebagai mahasiswa. Karena dia adalah generasi pandemi gitu kan. Generasi COVID gitu kan. Baru berapa lama ini aja dia luring. Jadi maksudnya apa? Kalau kita tidak memanfaatkan waktu sebaik-baiknya, nanti tiba-tiba sudah semester sekian, tiba-tiba sudah semester sekian. Sayang waktunya. Nah, seperti yang tadi saya bilang, anak saya tiba-tiba udah semester 6. Dia protes sih kalau dibilang tiba-tiba. Enggak tiba-tiba lah ya katanya. Capek aku, iya saya bilang. Ayah taunya
tiba-tiba kamu udah semester 6. Gitu. Maksud saya dengan mengatakan itu adalah agar dia lebih bertanggung jawab terhadap kuliahnya. Kapan lagi kan gitu? Karena semester 6 kan berarti cuma 3 semester lagi selesai. Nah, Anda juga sama semester 1 nanti tiba-tiba gitu. Suatu saat Anda ketemu saya, nanti saya tanya, "Pak Uziah semester berapa?" Semester 6, Pak. Oh, alhamdulillah, cepat sekali ya gitu. Itu saya rasakan. Mengapa saya bisa cerita begitu? Karena saya sudah 30 tahun mengajar. Jadi kalau ketemu mahasiswa itu, saya ingat kan, oh, dulu kita ketemu di mana? Semester 1, Prof, gitu kan. Sekarang saya lagi daftar sempro, gitu. Saya lagi daftar ujian. Oh, cepat sekali waktu. Ya, mudah-mudahan Anda juga mengalami hal yang sama dalam artian positif ya. Jadi tiba-tiba sudah semester 7 gitu. Oh ya, ini Anda matematiknya matematik pendidikan atau matematik non-dik? Pendidikan. Pendidikan. Oke. Kita satu guru satu ilmu berarti ya. Satu guru satu ilmu dilarang saling ganggu kan? Oke ya, ini etika dan tatib yang selalu saya sampaikan di setiap awal semester. Tidak bermaksud menggurui, tapi mari kita jaga ritmenya sama-sama. Oke, nah ini saya akan jelaskan di belakang. Saya ingin menjelaskan dulu tentang pokok-pokok bahasan yang akan kita bahas selama 1 semester. Lingkup materi, ya. Nah, teman-teman sekalian, kuliah ini kan bobotnya 2 SKS. Pertemuannya 16 kali, termasuk UTS dan UAS. Gitu. Nah, ada berapa pokok bahasan yang dibahas dalam mata kuliah ini? Ada 8. Pertama adalah identitas nasional dan integrasi nasional. Nah, ini bicara soal nasionalisme, tentang wawasan kebangsaan, dan lain-lain ya. Lalu tentang integrasi nasional. Bagaimana kita memiliki kohesivitas ya. Jadi persatuan yang kuat sebagai suatu bangsa. Mengapa ini penting dibahas? Karena bangsa kita ini bangsa yang majemuk. Majemuk itu apa ya? Kalau di matematik majemuk itu apa? Apa? Lebih dari 1. Lebih dari 1, betul. Majemuk ya. Nah, jadi kalau majemuk itu artinya kita banyak perbedaannya. Tapi perbedaan itu tidak lalu membuat kita terpecah belah. Makanya harus diperkuat integrasi nasional. Jadi jangan berharap kita sama, nggak mungkin. Saya cerita diri saya sendiri, anak saya 4 tuh karakternya beda. Bapak emaknya sama. Saya besarkan dengan cara yang sama, saya kasih makan dengan yang sama. Tapi karakternya beda. Ada yang tekun, rajin, ulet, tapi gampang panik misalnya. Ada yang easy going, santai aja, tapi nilainya bagus. Gitu. Ada yang terlalu serius, nyelak-nyelak dosennya terus misalnya gitu kan. Tapi dia ternyata pinter juga. Nah, yang agak mirip-mirip yang easy going itu ada juga. Jadi memang punya hobi yang berbeda, punya motivasi atau punya minat yang berbeda, punya hobi yang berbeda. Nah, itu memang begitu. Itu dalam satu keluarga. Apalagi sebagai bangsa besar, tentu pasti punya banyak perbedaan. Perbedaan agama, perbedaan. Jadi jangan berharap persamaan agama. Justru yang natural adalah ada perbedaan agama. Tapi perbedaan agama itu tidak menimbulkan kita perang. Tapi justru kita saling menghormati. Jadi kadang-kadang saya melihat ada miskonsepsi di masyarakat bahwa semua agama itu sama. Oh, itu yang keliru. Itu yang bikin kita berantem. Karena kita beda hakikatnya. Karena kita berbeda, kita saling menghargai. Gitu loh. Silahkan yang Muslim dengan keislamannya, silahkan yang Kristen dengan kekristenannya, dan seterusnya. Gitu. Itu contoh yang paling real ya, karena yang masih menjadi isu seksi
menjadi isu isu sensitif itu adalah agama misalnya. Nah, kita harus jaga itu. Gitu. Saya kebetulan ditakdirkan setiap saya punya rumah itu di sebelah saya itu agamanya Kristen. Nggak ada masalah. Gitu. Kalau ada kelebihan rezeki, makanan, saling berbagi. Nggak ada masalah gitu kan. Nah, artinya apakah kami sama? Beda. Gitu. Saya ke masjid, dia ke gereja. Beda gitu kan. Tapi tidak harus saling bertengkar. Kita nggak ngurusin agama masing-masing. Kita beragama sesuai dengan agamanya. Agama kita masing-masing. Nah itu ya. Nah itu pokok bahasan pertama. Lalu yang kedua, negara dan konstitusi. Kita akan bahas negara itu apa sih fungsinya, lalu diatur seperti apa dalam konstitusi. Lalu hak dan kewajiban warga negara, demokrasi dan pendidikan demokrasi, seperti apa demokrasi yang baik itu, bagaimana demokrasi itu disosialisasikan, gitu kan? Lalu HAM dan negara hukum, geopolitik Indonesia, otonomi daerah, dan geostrategi Indonesia. Itu ada 8. Nah, itu pokok bahasanya. Lalu, nah, pause ya. Kelas ini harus dibagi dalam 8 kelompok. Berapa? 8 ya. Apa syaratnya? Usahakan setiap kelompok itu heterogen. Kalau kebanyakan perempuan, maka laki-lakinya dibagi dulu. Gitu. Nggak tahu nih, saya berapa banyak nih. Banyakan laki atau banyakan perempuan? Sekilas saya lihat banyak perempuan ya. Matematik aja banyak perempuan ya, luar biasa ya. Nanti jangan terlalu perhitungan sama suamimu ya. Nanti semuanya dihitung lagi. Bang, ini salah deh kayaknya setoran abang nih gitu. Semuanya dihitung. Nanti suamimu cari ganti yang nggak bisa ngitung deh. Gitu. Oke. Nah, jadi caranya adalah laki-laki dibagi dulu. 1-8, 1-8. Gitu. Nah, baru perempuannya dibagi. Nah, kalau tadi ada kelas yang berbeda juga, nah di setiap kelompok ada kelas berbeda malah lebih bagus. Di kelas yang pukul 8 tadi ada beberapa prodi itu. Itu malah bagus. Jadi kelompok yang bagus ada kelompok yang heterogen. Bukan kelompok yang homogen. Homogen itu justru heterogen itu justru saling apa ya? Saling kenal mengenal, saling menguatkan gitu. Kalau perempuan semua nanti gayanya gaya perempuan semua. Tapi kalau setiap kelompok itu pemimpinnya perempuan boleh, nggak apa-apa. Artinya bukan berarti harus laki-laki pemimpin kelompoknya, perempuan boleh. Itu hak Anda untuk jadi pemimpin ya. Tinggal disepakati saja. Nah hari ini harus tuntas pembagian kelompoknya Fauzia. Karena kita akan mulai diskusi itu tanggal 14 Februari. Gitu. 14 Februari. Mudah-mudahan nggak salah ini. Karena kayaknya kalender saya ini ada yang salah. 14 Februari itu adalah kelompok 1 tampil. Nah, oh iya ini boleh difoto sebagai atau di screenshot boleh untuk nggak lupa ya. Nah, jadi 8 kelompok ini siapa kebagian topik apa, monggo dibicarakan sesama Anda. Gitu ya. Jadi saya serahkan sepenuhnya kepada teman-teman semua untuk kalau Anda di kelompok ini pengennya membahas apa boleh. Kalau Anda nggak bisa selesai dengan musyawarah, ya Anda kocok aja, diundi saja gitu. Tapi topik ini harus berurutan. Ya, topiknya harus berurutan. Tidak dipindah-pindah urutannya. Tapi kalau kelompoknya monggo silahkan dibicarakan. Oke. Nah, teman-teman sekalian,
tugasnya ini bikin makalah. Tetapi yang Anda harus buat itu, langkah pertama itu bukan makalah, tapi Anda membuat PPT. Membuat bahan untuk presentasi. Ya, tapi presentasinya berdasarkan sistematika makalah ini. Nanti setelah Anda presentasi, itu 2 minggu harus dibuat dalam bentuk makalah. Jadi tugasnya 2 di situ. Tugas bikin PPT, lalu tugas bikin makalah. Nah, kan biasanya itu makalah dulu dibuat. Makalah dibuat, baru PPT ini enggak. Saya sengaja balik. Supaya lebih ringan maksud saya gitu loh. Anda buat PPT dulu, nanti udah selesai, ada pertanyaan, ada masukan, nah baru nanti dilengkapi dalam bentuk makalah yang lengkap. Tentu kan beda juga. Ini kan pakai Word, pakai PPT, PowerPoint, ini pakai Word gitu kan. Tapi nanti kan lebih panjang, dinarasikan dan seterusnya. Jadi, tapi sistematikanya, urutan penyajiannya seperti makalah. Gitu. Nah, kalau judul itu ambil sesuai dengan yang tadi. Anda nggak perlu mengganti judul, adopsi ini aja, gitu. Ya. Nah, lalu siapa saja yang harus selesai tanggal 14? Semua kelompok. Semua kelompok PPT-nya harus selesai tanggal 14. Gitu, supaya adil. Tetapi presentasi sesuai urutan. Gitu. Kalau kelompok 1 tentu tanggal 14. Gitu. Ini waktunya cuma 2 minggu ya. Makanya saya sampaikan sejak awal. Oke. Nah, lalu kalau nanti dibuat dalam bentuk makalah, layoutnya seperti ini. Gitu. Tapi kita semua paperless ya. Jadi tidak menggunakan kertas. Semuanya nanti akan di-upload. Kalau enggak di Google Classroom ya di LMS. Nanti kita lihat keadaannya gitu kan. Layoutnya seperti ini. Gitu. Jadi saya sudah lama sejak pandemi saya nggak mengumpulkan bentuk makalah hard copy lagi. Lumayanlah buat penghematan ya, supaya nggak bisa diganti buat beli apa gitu kan. Itu saya kira penjelasan saya. Nah, sebelum saya masuk ke materi awal, saya ingin ada pertanyaan dulu dari Anda tentang tugas ini, supaya tidak ada kesalahpahaman. Karena kadang-kadang setiap semester itu ada aja yang lupa gitu kan. Karena saya selalu di pertemuan pertama itu menyampaikan ini. Etika, pembagian kelompok, tugas, tanggal pengumpulan, itu sudah saya sampaikan di awal. Nah, kadang-kadang mahasiswa suka lupa. Gitu kan. Ada aja lupanya gitu. Mungkin dia ingin nyaingin aki-aki kali kan. Ada aja lupanya. Oleh karena itu saya bilang, semua PPT itu harus siap tanggal 14 Februari. Tidak harus dikumpulkan, tidak harus. Tidak harus. Disimpan dulu aja masing-masing, gitu kan. Karena pernah kejadian, memang ini harus ada kejadian baru ketahuan kan. Pada saat ada kelompok A misalnya, atau kelompok 4 disuruh tampil, ada tugas kampus. Dia nggak bisa tampil. Kan juga saya nggak bisa larang, juga tugas kampus. Anda kan mungkin sebagian aktivis juga kan. Saya bilang kalau gitu kelompok 5 saja yang tampil. Dia belum siap, geger lah itu. Geger rimba Zoom-nya itu. Saya kira nanti Pak presentasinya setelah kelompok 4. Saya bilang betul. Jatah presentasi Anda itu setelah kelompok 4. Tapi Anda siap itu sejak tanggal di awal. Itu di tanggal 14 itu. Nah, bagi Anda yang masih beraliran-aliran yang lain-lain kan Anda akrab dengan tanggal 14 ya. Saya nggak usah sebut ya. Untuk membantu ingat aja gitu kan. Tanggal 14 itu semua PPT siap. Tapi presentasinya sesuai urutan di jadwal gitu. Nah, jadi nanti
Fauzia bikin jadwal aja dari topik itu, bikin satu kolom lagi, kelompok berapa, terus tampil kapan, gitu. Kelompok 1 yang pasti kan tampil tanggal 14 Februari, gitu. Oke, ada pertanyaan? Silahkan. Oh, ini nggak bisa merekam. Oke. Kalau link presensi ada, Fauzia? Ada, Kalau Pak. ada. Dari sananya dikasih link presensi. Oke, silahkan ya. Dan sudah tahu semua kan teman-teman ya? Pak. Oke, baik. Silahkan bila ada pertanyaan yang ingin disampaikan. Kenapa jadi diem ya? Ada pertanyaan? Ini nama Anda nih, Saidina Pambayun. Namamu benar asli nih. Soalnya tadi ada juga di kelas sebelumnya itu ada Ki-nya. Ki Agus apa gitu. Saya bilang Anda keturunan Ki Hajar Dewantara, bukan katanya. Ini udah Saidina. Jadi hanya Anda yang dipanggil Saidina. Gitu. Menyampaikan salam. Oh, minjem nama katanya. Dasar. Panggilanmu apa, Saidina? Panggilanmu apa? Said. Oh, Anda nih lagi nggak mau ngomong ya? Menjawab-jawab aja gitu. Said, ya oke. Pasti orang soleh kalau Said itu. Oh, Mac laptopnya rusak. Mbok rusak tuh kemarin gitu, hari ini benar gitu. Said itu orang soleh berarti. Atau diragukan kesolehannya. Oke, silakan. Ada yang ingin bertanya? Diki? Belum ada pertanyaan, Pak. Ya? Sepertinya belum ada Oh, pertanyaan. belum. Nggak, tentang tugas dulu aja. Tentang tugas dulu aja. Belum yang lain-lain. Diki, jelas Diki? Jelas, Pak. Oke. Rangga? Yang cowoknya aja yang saya panggilnya. Rangga, jelas ya Rangga? Jelas, Pak. Oke. Haikal? Jelas, Pak. Cuman izin bertanya sedikit, Pak. Nah, nanya aja nggak apa-apa. Banyak juga boleh. Kalau oke, baik. Kalau misalnya kan tadi PPT dikumpulin sama 14 Februari. Nah, Hmm. berarti untuk makalahnya juga sama 2 minggu setelah Oh, 14 Februari atau setelah melakukan presentasi? setelah melakukan presentasi. Oh, berarti yang perbedaan perkumpulannya itu saat beda presentasi itu ya, Pak? Ya. Baik. Kemudian untuk di bagian bab 3 Oke. sistematika makalah, Hmm. itu kan ada menganalisis penerapan topik yang dibahas. Ya. Itu maksudnya contohnya gimana ya, Pak? Kan di bab 2-nya itu ngasih tahu tentang pendapat-pendapat dari berbagai para ahli. Nah, berarti di bab 3-nya contohnya kayak gimana, Pak? Iya, jadi misalnya kita ambil contoh ya. Contoh apa? Kelihatan ya? Iya, kelihatan, Pak. Kita ambil contoh apa misalnya? Misalnya upaya membangun kesadaran berkonstitusi bagi warga negara. Kan gitu. Kita kan ada konsep-konsep nih. Di bab 2 misalnya apa yang dimaksud dengan konstitusi, apa yang dimaksud dengan kesadaran berkonstitusi, kan gitu. Apa yang dimaksud dengan warga negara, kan gitu. Nah, sekarang berdasarkan konsep-konsep itu kita akan membahas tentang bagaimana nih konsep-konsep itu diterapkan. Misalnya bagaimana membangun kesadaran berkonstitusi itu. Jadi Anda sudah bicara soal implementasi, bicara soal penerapan. Misalnya gitu. Untuk membangun kesadaran berkonstitusi bagi warga negara, maka diperlukan pendidikan yang baik di masyarakat. Misalnya kan gitu kan. Anda jelaskan tuh bagaimana itu. Misalnya dengan mengaktifkan peran pemuda dalam Karang Taruna. Terus Anda jelaskan. Yang sifatnya implementasi. Gitu. Kalau kita ambil topik itu loh ya. Apalagi misalnya
harus ada contoh atau teladan dari pemimpin negara yang taat kepada konstitusi. Terus Anda uraikan saja. Nah, sifatnya naratif aja itu. Naratif aja sih. Jangan poin-poin. Kalau di pembahasan itu bukan poin-poinnya, tapi dia naratif. Walaupun boleh Anda bikin poin, judul kecilnya boleh gitu. Tapi keterangannya dia naratif gitu. Tidak poin-poin. Begitu mungkin. Gimana? Baik, terima kasih Pak. Oke, Haikal. Yang lain ada? Pak, maaf saya izin bertanya. Kan Iya. itu nanti dikumpulkan ya Pak, dikumpulkannya di Google Classroom atau saya buat Google Drive terus kirim ke Bapak? Saya lebih mudah membaca di Google Classroom ya. Karena kan tugasnya kan harus saya periksa. Gitu. Pengalaman saya itu saya merasa lebih mudah untuk menilai itu di Google Classroom. Gitu. Jadi nanti saya akan bikin dulu, nanti saya kasih kodenya untuk bisa dimasuki. Kan ada rumah-rumahnya nanti. Di setiap kelas itu ada rumahnya. Ada rumah tentang PPT, ada rumah tentang makalah, ada rumah tentang UTS, ada rumah tentang UAS gitu. Yang tinggal dimasukkan saja, nanti biasanya di waktu-waktu senggang saya akan meriksa itu terus memberikan nilai. Jadi sementara masih di Google Classroom aja, Fauzia. Gitu. Terima kasih Pak. Oke. Baik, ada lagi? Nah, kalau nggak ada, nah, kuliah kita hari ini cukup 1 jam saja. Saya ingin ngomongin sedikit tentang hal-hal yang mungkin mengawali ya. Nah, ini sebenarnya pengantar yang ingin mengatakan bahwa mengapa penting PPKN, mengapa penting pendidikan kewarganegaraan. Tapi saya terus terang saya nggak begitu nyaman dengan slide ini. Ini kan dibuat oleh tim ya. Kenapa saya kurang nyaman? Karena kasus-kasus korupsi ini kan kita sudah tahu semua. Jadi apalagi sekarang ada Lukas NMB, ada Ferdi Sambo, ada macam-macam lah, gitu kan? Kan di televisi kita bisa lihat gitu. Nah, saya termasuk orang yang dalam proses pembelajaran ini tidak begitu nyaman kalau memberikan contoh-contoh yang negatif. Saya khawatir ada peniruan di situ. Ada imitasi. Kita ini sebetulnya punya kecenderungan mencontoh. Anda boleh percaya boleh enggak ya. Karena saya kebetulan seorang ayah gitu kan. Saya tuh kalau memperhatikan beberapa perilaku anak laki-laki saya, itu sebagian besar mirip saya waktu seusia mereka. Saya kadang suka malu sendiri gitu kan. Kok bisa begini anak saya gitu kan. Terus saya ingat-ingat, ya kan itu kelakuan saya juga dulu gitu kan. Jadi ada proses peniruan di situ. Coba Anda yang cowok-cowok nih. Sesekali gitu kan. Sesekali ini aja mikir sebentar aja. Ada nggak ya kebiasaan ayahmu dengan kamu tuh sama gitu. Rangga senyum-senyum. Ada ya Rangga ya? Mungkin ada Pak. Nah iya itu. Kan gitu kan. Itu baik alami maupun peniruan. Nah saya khawatir gitu. Kalau kita nontonnya tentang pembunuhan, tentang korupsi, tentang KDRT, tentang itu khawatir secara nggak sadar kita punya memori untuk meniru itu. Kayaknya saya termasuk yang nggak begitu senang menyampaikan itu. Nah, sama dengan kalau saya ketemu guru-guru, saya sering bilang, coba kasih contoh yang baik-baik saja. Misalnya gini, contoh yang gampang ya. Kan kalau kita googling foto pelajar tawuran, bakal banyak nggak itu? Banyak. Itu ditayangkan di kelas. Nah sekalian nih, ada kenakalan remaja berupa tawuran. Anak SMP, SMA kira-kira terbayang apa gitu. Saya khawatirnya, kalau saya seperti itu, gimana ya rasanya? Gitu. Bangga, takut, atau gimana gitu kan? Nah, harusnya yang ditayangkan adalah aktivitas siswa yang positif. Gitu. Sedang olahraga, sedang kegiatan-kegiatan sosial difoto terus ditayangkan. Ada loh nak, orang anak-anak muda yang baik seperti ini. Gitu loh. Sama juga dengan contoh misalnya foto tentang ketidaktaatan pengguna jalan.
Lagi lampu merah mereka ngebut gitu kan, difoto, cerek. Itu ditayangkan di kelas. Lihat nah anak-anak, jangan niru seperti ini, jangan niru seperti ini, tapi contohnya seperti itu gitu loh. Nah, yang benar gimana? Carilah foto Anda jalan ke lampu merah itu, fotolah saat orang-orang berhenti saat lampu merah. Lalu Anda bilang, ini adalah satu contoh ketaatan warga negara pengguna jalan terhadap rambu lalu lintas. Jadi kalau lampu merah ini berhenti ya, nah seperti orang-orang ini gitu. Kalau yang contoh negatif kan, jangan contoh seperti orang, itu akan lebih terserap. Kalau kita mengatakan contohlah yang seperti ini, gitu. Jangan bilang jangan contoh yang seperti itu, tapi ditayangkan. Gitu. Nah itu yang saya kurang klop dengan PPT yang beberapa slide itu, gitu loh. Ya. Nah sekarang kalau ini penting, bagaimana indikator perwujudan visi Indonesia? Jangan lupa Indonesia itu tahun 2045 akan memperingati Indonesia Emas, 100 tahun Indonesia. Gitu. Coba, itu Fauzia umurnya berapa itu nanti pada saat 2045? Ayo, orang matematik cepat ngitungnya. Gitu kan. Berapa? 22. 42 Kok lama sekali? ketika Sekarang sampai Fauzia usianya berapa? 19. 19. Nah, kesononya berapa tahun? 42, Pak. 42. Tuh, Anda akan menikmati itu. Indonesia Emas tuh Anda sedang pada posisi dewasa, matang ya. Usia 42 itu. Ya. Jadi, bagaimana indikator pertama religius, teman-teman sekalian? Walaupun kita sudah maju, iptek sudah maju, sains sudah maju, jangan lupa kita adalah makhluk religius, makhluk yang beragama gitu loh. Jadi jangan, saya kadang suka bingung kalau ada orang yang makin pintar tuh malah makin jauh dari agama. Sayang gitu loh. Sayang. Artinya ilmu itu tidak memberikan satu pencerahan spiritualitas gitu. Harusnya orang yang berilmu itu justru tingkat ketaatan pada agamanya makin bagus. Karena dia makin ngerti gitu. Makin ngerti misalnya, makin ngerti bahwa hidup manusia itu terbatas gitu. Iya kan? Coba saya cerita sedikit misalnya. Anda yakin nggak ada kematian? Yakin ya? Pertanyaannya, pada saat ada orang meninggal keluarga kita, tetap kaget nggak? Tetap kaget. Istilah saya begitu. Semua orang memahami kematian itu akan tiba. Tapi pada saat kematian itu tiba, kita tetap saja terkejut. Tiba-tiba meninggal. Artinya apa? Di situ ada keterbatasan. Apa maknanya? Jadi orang baik. Kita nggak tahu kapan kita meninggal. Mungkin nggak cocok dengan seusia Anda. Kan kami masih muda, Pak. Gitu kan. Emang meninggal patokannya usia? Enggak. Enggak. Nah, kalau patokannya usia, nggak ada yang baby, nggak ada yang meninggal dong. Enggak. Semua itu ada kontraknya masing-masing. Nah, keyakinan itu keyakinan agama. Agama apapun yang Anda anut ya. Lalu manusiawi, menganggap manusia itu layak untuk dihormati karena kita adalah manusia. Bersatu, gitu kan? Berbeda boleh, tapi jangan bercerai-berai. Nggak usah berkelahi. Jangan Anda membenci seseorang karena perbedaan yang bukan dia inginkan. Misalnya orang nggak suka dengan orang kulit hitam, mohon maaf ya. Lah, kenapa kita nggak suka? Kenapa kita benci? Warna hitam itu bukan kehendak dia. Mana ada orang pengen dilahirkan kulitnya hitam? Atau sawo matang? Atau sawo busuk, gitu kan? Nggak ada. Jangan membenci seseorang karena sesuatu yang dia nggak pernah inginkan. Ada orang yang tinggi semampai, ada yang kurang tinggi. Semampai juga, 100 meter tidak sampai misalnya.
Kan bukan keinginan kita. Jangan membenci seseorang karena hal-hal yang dia tidak inginkan sebenarnya. Gitu, oke? Demokratis, belajar berdemokrasi dengan baik, adil, sejahtera, maju, mandiri, bebas dari KKN ya. Jadi bukan bebas KKN tapi bebas dari KKN. Nah, ini tidak mudah loh teman-teman sekalian. Sebagai pengantar ya kalau ini tidak mudah. Orde Baru dikecam sebagai orde yang suka KKN, tapi masa kini juga KKN masih ada. Gitu. Saya kalau boleh cerita, kalau Anda kenal Margaret Thatcher, kalau Anda googling itu bisa ketemu. Salah satu Perdana Menteri Inggris yang terkenal saat itu. Pada saat beliau menjadi Perdana Menteri, itu suaminya pengusaha. Berhenti dari aktivitas usaha. Untuk menghindari apa? Menghindari konflik of interest. Menghindari konflik kepentingan. Berhenti. Suaminya Margaret Thatcher itu. Kalau di kita tidak. Istrinya jadi presiden, suaminya bikin SPBU di mana-mana. Gitu. Mungkin Anda ingat siapa yang saya maksud ya. Gitu. Bapaknya jadi presiden, anak mantunya jadi wali kota. Gitu. Kan mungkin Anda bertanya atau protes, emang nggak boleh? Boleh. Boleh gitu kan. Tetapi bagaimana dengan semangat kita untuk menghilangkan KKN? Fatsunnya gimana? Fatsun tuh tata keramanya gimana gitu kan. Ya, Indonesia masih jauh dari itu. Masih jauh. Jadi kita itu memang perlu kerja keras untuk membangun visi Indonesia. Oke, ada pertanyaan? Nah, ada pertanyaan lagi? Bapak, saya izin tanya lagi, Pak. Untuk Ya, silakan. makalahnya itu Oh, masih makalah ya? Oke. ya, Silakan. dibuatnya itu per kelompok atau jadinya sendiri-sendiri, Pak, kalau makalahnya? Makalahnya per kelompok, tapi dikumpulkan ke Google Classroom-nya satu saja setiap kelompok. Oh, jadi perwakilan aja yang ngumpulin? Ya, kalau yang upload perwakilan saja. Gitu. Baik, Pak. Terima kasih. Oke. Bagaimana misi? Ini namamu misi nih. Iya, Pak. Nama saya Misi. Misi ya. Pakai I tapi ya. Iya, pakai I, Pak. Bukan pakai I ya. Apa bedanya pakai I dengan pakai I? Kalau pakai I, jatuhnya kayak mau lewat gitu, Pak. Permisi. Misi kok lucu ya. Misi tapi S-nya satu biasanya. Misi organisasi, misi pribadi. Mungkin Anda waktu PKKMB kan ditanya juga misi sebagai mahasiswa apa. Tapi S-nya satu. Kalau S-nya dua artinya apa? Yang mungkin agak dingin dia, karena S-nya kan dua ya. Gitu. Oke, baiklah kalau begitu. Kalau nggak ada yang tanya lagi, yakin ya? Nah, untuk pertemuan pertama ini kita cukupkan dulu. Silahkan difoto dulu, Fauzia, sebagai dokumentasi. Jangan lupa daftar hadirnya ya, presensinya, jangan lupa. Foto dulu silahkan. Oke. 1, 2, 3. Satu lagi, slide kedua. 1, 2, 3. Sudah, Pak. Ya, baik. Terima kasih banyak atas perhatian Anda. Ini berapa orang? Sorry. 50 orang, 49 berarti ya. Terima kasih Anda sudah hadir lengkap. Mudah-mudahan sudah lengkap ya. Saya apresiasi Anda semangat untuk kuliah pertama ini. Saya juga senang kalau ngajar di kuliah pertama ini. Saya hari ini tiga kelas, yang keduanya nggak masuk karena saya ada ujian disertasi ya. Jadi pertemuan pertama itu buat saya penting ya. Jangan lupa yang saya sampaikan tadi, catatan-catatan. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat mengerjakan tugas-tugas kita, gitu kan. Harapan orang tua Anda mungkin ingin cepat anak-anaknya berhasil, itu bisa dilakukan secara bertahap, gitu kan. Sekali lagi, terima kasih dan mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan dalam pertemuan kurang lebih 1 jam ini. Semoga kita dapat bertemu lagi pekan depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih, Pak. Ya, sampai ketemu lagi Terima ya. kasih, Pak.